Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pita Rahmayu Ramadhani, Stambuk C3018169. Saya akan menjelaskan analisis komprehensif perusahaan yang dikunjungi. Perusahaan yang dikunjungi yaitu PT BR Wijaya Mulia Sentosa dan PT BPRS Bangun Derajat Warga. Masalahnya yaitu pembiayaan yang bermasalah. PT BPR Wijaya Mulia Sentosa dan PT BPRS Bangun Derajat Warga dalam menyelesaikan kredit pembiayaan yang bermasalah. Seperti bank-bank lainnya, kedua bank ini juga melakukan pemberian pelayanan kredit atau pembiayaan kepada para nasabahnya. Namun, dalam perkembangan waktu terdapat masalah pembiayaan di dalam pemberian kredit tersebut. Dalam hal ini, nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian dana yang telah diperoleh dari pihak bank, atau bahkan anggota debitur tersebut melakukan praktik wan prestasi. Padahal kedua belah pihak tersebut telah melakukan perjanjian yang telah disepakati sebelum melakukan pengajuan kredit tersebut. Namun tetap ada celah yang dilakukan oleh pihak anggota dengan tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati tersebut. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Hasim, Stambuk C3018121 dari kelompok 1 akan melanjutkan materi mengenai analisis komprehensif perusahaan yang dikunjungi. Dalam pengenalan kasus kredit atau biasa dikatakan sebagai suatu pembiayaan yang bermasalah ini, pihak bank seharusnya dapat melakukan penyelamatan dengan tindakan dan suatu keputusan yang tepat, sehingga dapat meminimumkan timbulnya kerugian yang dapat merugikan bank itu sendiri. Pengambilan keputusan tersebut terdapat beberapa alternatif untuk pemecahan suatu masalah, yang mana pengambilan keputusan diambil jika seorang pengambil keputusan menghadapi masalah atau dapat mencegah serta bisa menyelamatkan timbulnya berbagai macam masalah yang berkelanjutan dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga. Penyelamatan ini dilakukan dengan memberikan suatu keringanan seperti dengan memberikan jangka waktu pengambilan, terutama bagi kredit atau berbagai masalah pembiayaan yang sedang mengalami masalah. Permasalahan lain yang biasa terjadi dalam setiap organisasi akan sangat berakibat fatal apabila tidak langsung diselesaikan. Artinya, bahwa suatu penanganan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan yang bermasalah tersebut akan sangat mudah diawasi apabila manajemen perkreditan tepat dalam pengambilan keputusan. Apabila semakin susah dan dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh bank itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenia, Stambuk C3011870. Pada kedua lembaga PPR Wijaya Mulia Santoso dan BPRS Bangunan Derajat Warga, ketika terjadi wan prestasi dalam perkreditan, kedua lembaga ini akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan dan berusaha mengurangi dan mencari cara-cara menyelesaikannya yang sesuai dengan cara-cara yang telah mereka tetapkan. Dari permasalahan di atas tersebut bahwa hasil penelitian ini akan dilaksanakan untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan cara penyelesaian serta langkah-langkah keputusan apa yang diambil oleh manajemen dari kedua lembaga tersebut. Mengingat bahwa kedua lembaga ini beroperasi secara konvensional dan syariah. Perkenalkan, nama saya Khairul Nufus, Stambuk C301181167 dari kelompok 1. Materi berikutnya, dari bagan tersebut mampu diketahui langkah pertama yang dilakukan oleh BPR Wijaya Mulia Santosa di dalam merampungkan pembiayaan memiliki masalah adalah bersama mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dalam proses perlindungan surat peringatan tersebut, bank tetap beri tambahan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi peranan, meringankan nasabah, dan memperlancar proses pelunasan pembiayaan agar terhindar dari permasalahan. Apabila restrukturisasi tidak membuahkan hasil yang baik, maka bank mengeluarkan surat tarik jaminan untuk mengambil
jaminan yang sudah dijaminkan oleh nasabah. Dalam proses pengambil alihan jaminan oleh bank kepada nasabah, memanfaatkan dua proses penyelesaian, yaitu proses penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Untuk jalan litigasi sendiri, BPR Wijaya Mulia Santosa memanfaatkan 3 cara, yaitu eksekutif agunan via pengadilan negeri, fidusia, dan lewat perlindungan pihak berwajib. Sedangkan untuk jalan non-litigasi, BPR Wijaya Mulia Santosa memanfaatkan 2 langkah penyelesaian, yaitu bersama menjual agunan lewat nasabah itu sendiri maupun penjualan agunan lewat bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniki Ndasari, stambuk C301-18171. Saya dari kelompok 1. Jadi cara penyelesaian di atas adalah cara-cara yang diraih atau dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulia Santoso dalam menyelesaikan nasabah yang mengalami kendala terkait pembayaran. Tetapi apabila pada kenyataannya seluruh cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka kredit yang telah masuk dalam daftar transaksi di perbukuan bank akan dihapus bukukan. Maksudnya adalah transaksi tersebut sudah tidak tercatat dalam perbukuan bank. Akan tetapi meskipun transaksi tersebut telah dihapus bukukan, pihak Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulia Santoso tetap mempunyai hak untuk menagih jika kemudian nasabah sudah masuk kriteria yang mampu melunasi pembiayaannya yang sempat tertunda karena suatu permasalahan yang muncul. Sementara itu, untuk menangani pembiayaan yang bermasalah, BPRS Bangun Derajat Warga memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Akan tetapi jika masih ditemukan masalah, maka pihak bank mengusulkan restrukturisasi kepada nasabah dengan bermacam-macam keringanan di dalam prosesnya. Namun jika tidak berhasil, maka bank akan mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Seluruh proses ini dihasilkan dari hasil rapat komite dengan mempertimbangkan serta memperhitungkan saran yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariat untuk menetapkan keputusan dengan syariat Islam. Pernyataan tersebut dapat diketahui melalui bagan berikut ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Hartati Alimuddin, NIM C301-18156. Selanjutnya yaitu apabila restrukturisasi tidak mendapatkan hasil yang terbaik, maka bank akan mengeluarkan surat somasi untuk memberikan suatu pertanda bahwa agunan tersebut akan dieksekusi. Sesudah surat somasi tersebut dikeluarkan, tentu BPRS Bangunan Derajat Warga masih harus memberikan kesempatan nasabah ini untuk dapat melakukan restrukturisasi. Namun apabila nasabah ini tidak mempunyai itikat untuk dapat memperbaiki angsurannya, maka seluruh kesempatan restrukturisasi yang telah diberikan oleh pihak BPRS Bangunan Derajat Warga tidak akan dihiraukan lagi oleh nasabah. Dengan itu, jalan terakhir yang akan dilakukan bank adalah eksekusi agunan. Eksekusi agunan ini dilakukan dengan cara jalan litigasi dan non-litigasi. Untuk jalur litigasi ini sendiri BPRS agunan derajat warga menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama eksekusi agunan via pengadilan negeri dan eksekusi sertifikat dan tanggungan. Sedangkan untuk non-litigasi menggunakan 2 cara penyelesaian, yaitu penjualan agunan melalui nasabah dan penjualan agunan melalui bank. Terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Fitrisya, stambuk C301-18134.
Kemudian setelah cara-cara yang telah dilakukan tetap saja tidak menghasilkan, maka negosiasi yang dilakukan akan dihapus bukukan dalam BPRS. Metode penghapusan buku pada hakikatnya agar yang diseleksi oleh BPRS setelah cara-cara pengamanan kredit yang lain, contohnya restrukturisasi dan penjualan benda berharga, tidak membuahkan hasil yang cukup, musibah atau debitur kabur, dan tidak dapat dihubungi. Metode hapus buku kebanyakan kurang terkenal untuk para pemegang saham karena meminimalisasi laba bank dan dividen untuk para pemegang saham, menandakan kurangnya kedisiplinan manajemen bank untuk dapat mengelola portofolio kredit tersebut. Akan tetapi, penghapusan akan tetap dilakukan BPRS prioritas untuk nasabahnya yang terdampak pada tahun 2006 lalu. Waktu itu BPRS mengalami kehilangan yang cukup banyak dan banyak nasabah yang tidak bisa membayar hutangnya kepada bank karena kondisi keuangan yang tidak stabil. Bahkan, walaupun bank mengalami kerugian, tetap pihak bank tidak mengambil harta benda yang disimpan pada bank karena BPRS menganggap jika harta benda itu dilelang, maka pihak bank merasa dizalimi nasabahnya.